Baik, selamat pagi anak-anakku, dimanapun berada, terutama anak-anak saya kelas 3. Marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran, agar kami dapat memahami tentang makna hidup sebagai anugerah-Mu yang sangat berharga. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan dalam kegiatan pembelajaran ini dapat menjadi pelita hidup kami sepanjang segala kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita memulai dengan pembelajaran kita pertama di semester ini. Pada pembelajaran ini ada pokok bahasan yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah panggilan hidup sebagai umat Allah. Subpokok bahasan pertama yaitu tentang makna hidup manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yaitu peserta didik dapat menghayati panggilan hidup sebagai umat Allah atau gereja dan berperilaku bertanggung jawab, serta dapat memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup. Poin pertama, kita akan mengetahui arti dan makna hidup itu sendiri. Apa itu makna hidup? Ini menjadi pertanyaan dasar dalam proses pembelajaran kita. Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang sangat penting dan berharga serta diyakini benar sehingga memberikan nilai khusus bagi diri kita sendiri sehingga menjadikannya sebagai tujuan hidup. Apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupannya menjadi berarti dan menimbulkan perasaan yang bahagia. Adapun tujuan makna hidup. Tujuan daripada makna hidup adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang dimiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat gambar ini. Seseorang mempunyai tujuan hidup, dia akan terus melangkah dan harus mencapai tujuan yang dia inginkan. Ketika dia naik dari bawah, dia melihat pandangannya ke depan. Oh, saya harus sampai pada tujuan itu, sampai pada tempat itu. Maka dia terus melangkah, terus berusaha untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Di dalam makna hidup, adapun karakteristik makna hidup yang menurut Bert Stam tahun 2007 dalam bukunya dia menuliskan ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah unik dan personal. Unik dan personal ini ia mengartikan bahwa seseorang yang dianggap berarti belum tentu juga berarti bagi orang lain. Bahkan sesuatu yang dianggap paling penting dan berarti bagi seseorang pada saat ini belum tentu sama pentingnya di waktu yang akan datang. Lalu yang kedua, karakteristik yang kedua adalah spesifik dan konkret. Ia mengartikan bahwa makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari. Maka hidup tidak harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan idealistis atau prestasi-prestasi akademis yang tinggi atau hasil-hasil renungan filosofis yang kreatif.
Lalu yang ketiga adalah memberi pedoman dan arah. Di sini, dia mengartikan bahwa makna hidup sifatnya memberikan pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga makna hidup seakan-akan menantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya. Jika makna hidup ditemukan dan tujuan hidup ditentukan, maka seseorang akan terpanggil untuk melaksanakan dan memenuhinya. Lalu kita lihat, makna hidup memiliki beberapa aspek. Aspek-aspek makna hidup menurut Testament tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman pribadi. Yang kedua, tentang bertindak positif. Yang ketiga adalah pengakraban hubungan. Yang keempat adalah pengalaman trinilai. Dan yang kelima adalah ibadah. Apa pemahaman pribadi? Maksudnya bahwa individu diharapkan mengenali keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan pribadinya, sehingga mampu mengembangkan segi-segi positif dan mengurangi segi-segi negatif masing-masing pribadi, baik potensial maupun aktual. Maksud daripada bertindak positif adalah mencoba menerapkan dan melaksanakan dalam perilaku dan tindakan-tindakan nyata sehari-hari yang dianggap baik dan bermanfaat. Bertindak positif merupakan kelanjutan dari berpikir positif. Apabila orang berpikir positif, maka ia akan melakukan juga dengan hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga, maksud dari pengakraban hubungan adalah hubungan sesama manusia sangat asasi. Oleh sebab itu, hubungan akrab merupakan salah satu makna bagi manusia itu sendiri. Hubungan akrab yang dimaksud adalah hubungan yang baik dengan pribadi-pribadi tertentu, seperti anggota keluarga, teman, relawan kerja, atau rekan kerja, tetangga, sehingga masing-masing merasa saling menyayangi, saling membutuhkan, dan bersedia membantu dan saling menolong. Lalu yang berikut, maksud daripada pengalaman trinilai adalah berupaya untuk memahami dan memenuhi 3 ragam nilai yang dianggap sebagai sumber makna hidup, yaitu nilai-nilai kreatif seperti kerja dan karya, dan yang kedua adalah nilai-nilai penghayatan seperti kebebasan, keindahan, kasih, dan iman. Dan nilai yang ketiga adalah nilai-nilai sikap, ya, seperti menerima dan mengambil sikap yang tepat atas derita yang tidak dapat dihindari lagi. Lalu yang terakhir adalah ibadah. Secara umum, ibadah adalah segala kegiatan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan mencegah dari hal-hal yang dilarangnya. Menurut ketentuan agama, menjalani hidup sesuai dengan tuntutan agama, memberikan penghayatan, bahagia, dan bermakna bagi seseorang. Salah satu bentuk ibadah adalah doa. Jadi anak-anakku, jangan lupa selalu berdoa, walaupun di rumah, karena kita pada kesempatan ini belum diberikan untuk kita berkumpul bersama di gereja kita masing-masing. Adapun komponen-komponen makna hidup. Menurut Batman tahun 1996, ia berpendapat bahwa komponen makna hidup yang pertama yaitu mengenai pemahaman diri atau self-insight. Lalu yang kedua, makna hidup itu sendiri, yaitu meaning of life. Dan yang ketiga adalah pengubahan sikap atau changing attitude. Lalu yang keempat adalah keikatan diri atau self-commitment. Dan yang kelima adalah kegiatan terarah. Dan yang terakhir, dukungan sosial atau social support, pemahaman diri. Pemahaman diri adalah meningkatkan kesadaran atas buruknya kondisi diri pada saat ini dan keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik.
Yang berikut adalah makna hidup, yakni nilai-nilai yang penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi dan pengarah-pengarah kegiatannya. Dan yang berikut adalah perubahan sikap. Dari yang semula tidak dapat menjadi tepat dalam menghadapi masalah, kondisi hidup, dan musibah yang tidak dapat dielakkan, maka ia harus mengubah sikap hidupnya agar apa yang menjadi masa lalu dalam kondisi hidupnya yang tidak baik menjadi yang baik. Lalu keikatan diri, yakni terhadap sesuatu makna hidup yang ditemukan dan tujuan yang ditetapkan. Lalu kegiatan terarah, yang berarti bahwa upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa pengembangan potensi-potensi pribadi, bakat, kemampuan, keterampilan yang positif, serta pemanfaatan relasi antara pribadi untuk menunjang tercapainya makna hidup dan tujuan yang dia inginkan. Lalu yang terakhir adalah dukungan sosial, yakni hadirnya seseorang atau sejumlah orang yang akrab, dapat dipercaya dan selalu bersedia membantu pada saat-saat yang diperlukan. Jadi kita harus saling mendukung di dalam kehidupan kita. Pada poin B, kita akan bersama-sama mempelajari tentang makna hidup ajaran kitab suci. Apa itu makna hidup menurut kitab suci? Ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori umum. Kategori umum adalah apa sebenarnya tujuan manusia ini dan apa yang kita bicarakan sebetulnya makna kehidupan manusia secara umum. Kategori yang kedua adalah kategori pribadi. Kategori pribadi ini adalah apa makna hidup saya. Kita bertanya, apa sih tujuan saya ini ada atau hadir dalam kehidupan ini untuk apa, terutama di dunia ini. Secara umum, Allah menciptakan manusia itu mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Tujuan yang kedua adalah memerintah segala isi bumi atau alam semesta, juga menentukan atau menunjukkan manusia itu diciptakan Tuhan untuk menikmati semua karya ciptaan Tuhan. Jadi, tujuan utama atau tujuan puncak manusia diciptakan Tuhan adalah untuk menikmati Tuhan, untuk dirinya bersekutu dengan Tuhan, dan menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak saya bisa nanti membuka kitab suci Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Adapun makna hidup menurut ajaran kitab suci. Makna yang pertama adalah hidup manusia berpusat pada firman Allah. Jadi seluruh pusat kehidupan kita ini ada pada Allah. Hal ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Lalu yang kedua adalah hidup tidak khawatir. Hal ini terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 25. Lalu yang berikut, hidup manusia sejati adalah hidup seperti anak kecil yang rendah hati. Hal ini terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai 16. Anak-anak saya bisa membacanya di sana. Lalu, hidup manusia sejati adalah hidup yang kudus. Yang berikut, hidup sejati adalah hidup yang berpengharapan. Lalu yang berikut, hidup sejati adalah hidup yang beriman. Dalam hal ini terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Hidup sejati adalah hidup yang beriman. Kita coba lihat dalam Lukas pasal 8 ayat 39, ia mengatakan, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Maka, makna daripada ayat di atas, sesungguhnya
sebagai seorang Katolik adalah sebagai utusan Tuhan, yang sebagaimana menceritakan segala apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita yang kepada orang lain supaya mereka pun dapat percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya kita menceritakan segala apa yang diperbuat oleh Tuhan terhadap diri kita? Kita melakukannya atau bertindaknya dengan suatu perbuatan, suatu tutur kata yang baik, yang positif, seperti hidup yang penuh bertanggung jawab, menjaga, merawat dengan baik, juga memelihara hidup yang baik itu untuk diri kita sendiri dan baik itu untuk orang lain. Maka hidup kita akan lebih bermakna. Itulah kita mensyukuri, kita menjalankan sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga Tuhan memberkati.